Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah di sini kita akan mencoba menyelesaikan atau membuktikan contoh dari 3.2.8. Yang pertama itu barisan n divergen. Barisan n divergen atau barisan n tidak konvergen. Nah, kita tulis sebagai X sama dengan n divergen. Kenapa ya? Nah, n kan merupakan bilangan asli. Bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Divergen di sini diartikan sebagai tidak terbatas. Nah, bilangan asli kan ibaratnya tidak terbatas sampai 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi jelas ya bahwa n atau bilangan asli itu tidak konvergen atau divergen ya. Nah, dalam hal ini juga bisa dibuktikan kenapa barisan n itu divergen. Nah, karena untuk semua m ya, m lebih besar dari 0. Nah, kita gunakan sifat Archimedes property. Nah, dari AB terdapat N0. Ini tertentu ya, elemen bilangan asli sedemikian sehingga m itu lebih kecil dari N0. Nah, M ini merupakan bilangan real sebagai calon batasnya. Nah, M itu harus lebih besar, harus lebih kecil dari N0, dimana kita ketahui bahwa N0 ini merupakan bagian dari barisan X. Nah, kita misalkan M-nya ini 2000. Misalkan M ini kan 2000. M ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa M merupakan bilangan real sebagai calon batas, sebagai calon batasnya. Nah, terdapat N0 elemen bilangan N, di mana 2000 itu lebih kecil dari 2001. Nah, N0 kan 2001. Nah, di sini kan jelas bahwa N0 itu merupakan bagian dari barisan X. Nah, 2001 kan itu merupakan bilangan asli kan, bilangan asli yang tidak terbatas. Jadi jelas bahwa n itu merupakan tidak konvergen atau barisan n atau bilangan asli itu divergen. Baiklah, kita memasuki contoh yang kedua, yaitu barisan -1 pangkat n divergen. Nah, kita buktikan ya. Di sini kita melakukan pembuktiannya dengan pembuktian kontradiksi. Nah, misalkan x sama dengan -1n. Itu konvergen, dan A didefinisikan dengan limit X itu ada, dan epsilon didefinisikan sebagai 1, maka ada bilangan asli K1 sedemikian sehingga harga nilai mutlak min 1 dikurang A lebih kecil dari 1 untuk semua N lebih besar sama dengan K1. Nah, yang pertama itu jika N bilangan asli ganjil dengan N lebih besar sama dengan K1, maka harga mutlak min 1 dikurang A itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, karena dia ganjil maka bernilai negatif, sehingga A lebih besar dari min 2 dan A lebih kecil dari 0. Nah, jika N bilangan asli genap dengan N lebih besar dari K1, maka nilai mutlak 1 dikurang A lebih besar, lebih kecil dari 1. Karena dia genap maka bernilai positif, sehingga A lebih kecil dari 1, A lebih besar dari 0, dan A itu lebih kecil dari 2. Karena A tidak bisa memenuhi ketidaksamaan ini, hipotesis bahwa X adalah konvergen, maka terjadilah kontradiksi sehingga barisan -1n itu dikatakan divergen atau barisan -1n itu tidak konvergen. Baiklah, sekarang kita memasuki contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, limit 2n ditambah 1 per n sama dengan 2. Nah, kita akan buktikan bahwa limit 2n ditambah 1 per n itu sama dengan 2. Pertama itu kita misalkan X didefinisikan sebagai 2 dan Y didefinisikan sebagai 1 per n. Nah, kita ketahui bahwa 1 per n merupakan konvergen ke 0. Nah, maka dapat kita tulis 2n ditambah 1 per n sama dengan X ditambah Y. Nah, dengan seperti ini, maka kita dapat menggunakan teorema 3.2.3 bagian A.
bahwa limit X ditambah Y sama dengan limit X ditambah limit Y. Nah, limit X sama dengan 2, sedangkan limit Y sama dengan 0. Maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya, contoh kita masuki contoh yang keempat. Contoh yang keempat itu, limit 2N ditambah 1 per N ditambah 5 sama dengan 2. Nah, karena barisan 2N ditambah 1 dan barisan N ditambah 5 tidak konvergen, maka teorema 3.2.3 bagian B tidak dapat kita gunakan secara langsung. Namun kita dapat menuliskan 2N ditambah 1 per N ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 1 per N per 1 ditambah 5 per N. Nah, setelah seperti ini, kita sudah bisa menggunakan yang namanya seperti ini, kita sudah bisa menggunakan teorema 2.3 bagian B. Teorema 3.2.3 bagian B. Dengan mengambil X. Dengan mengambil X sama dengan 2 ditambah 1 per N, dan Z sama didefinisikan sebagai 1 ditambah 5 per N. Nah, karena limit X sama dengan 2 dan limit Z sama dengan 1, maka, ya kita tulis ya, maka limit 2N ditambah 1 per N ditambah 5 sama dengan limit, sini ya, limit 2 ditambah 1 per N per 1 ditambah 5 per N sama dengan limit 2 ditambah 1 per N tutup kurung per limit 1 ditambah 5 per N. Nah, limit 2 ditambah 1 per N itu kan sama dengan 2. Dan limit 1 ditambah 5 per N itu sama dengan 1. Sama dengan 2. Nah, baiklah, selanjutnya kita memasuki contoh yang kelima ya. Limit 2N per N pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dengan seperti ini, kita tidak bisa menggunakan teorema 3.2.3 bagian B secara langsung. Bahkan, jika kita tulis seperti ini pun, 2N per N pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 per N ditambah 1 per N. Nah, dengan begini pun kita belum juga bisa menggunakan teorema 3.2.3 bagian B. Karena kenapa? Karena 2 per N ditambah 1 per N ini bukan konvergen. Bukan konvergen. Nah, namun, jika kita tulis 2N per N pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 per 1 ditambah 1 per N pangkat 2. Nah, jika seperti ini, kita sudah bisa menggunakan teorema 3.2.3 bagian B secara langsung. Karena kenapa? Karena 2 per 1 ditambah 1 per N pangkat 2 ini sudah merupakan konvergen. Sudah konvergen ya. Sudah konvergen. Nah, dengan limit 2 per N sama dengan 0 dan limit 1 ya ditambah 1 per N pangkat 2 sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Maka dapat kita tulis limit 2N per N pangkat 2 ditambah 1 sama dengan limit 2 per 1 ditambah 1 per N pangkat 2 tutup kurung sama dengan limit 2 per N per limit 1 ditambah 1 per N pangkat 2. Nah, kita ketahui tadi bahwa limit 2 per N itu kan sama dengan 0. Sedangkan limit 1 ditambah 1 per N pangkat 2 kan sama dengan 1. Nah, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh yang keenam atau contoh yang terakhir, yaitu limit sin N per N sama dengan 0. Nah,
Dengan seperti ini ya, kita tidak bisa menggunakan teorema 3.2.3 bagian B secara langsung. Kenapa? Karena barisan n itu tidak konvergen dan tidak pula ada sin. Nah, namun dalam hal ini tidak tampak bahwa manipulasi aljabar sederhana akan memungkinkan kita untuk mengurangi barisan menjadi teorema 3.2.3 yang akan berlaku. Namun perlu ditulis, kita tulis, namun dapat kita tulis sin n itu lebih besar sama dengan min 1, sin n lebih kecil sama dengan 1. Maka sin per n lebih besar sama dengan min 1 per n dan lebih kecil sama dengan 1 per n. Untuk semua n itu elemen bilangan asli. Nah, dalam hal ini maka teorema 3.2.7 dapat kita gunakan untuk menyimpulkan. Itu teorema 3.2.7 untuk menyimpulkan limit n pangkat min 1 sin n sama dengan sin n sama dengan 0. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.